Saya Inayatul Maula akan menjelaskan sistem ekresi. Kompetensi dasar menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekresi manusia. Menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekresi serta kaitannya dengan teknologi. Tujuannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem ekresi pada manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan organ-organ yang berperan dalam sistem ekresi pada manusia. Sistem ekresi. Sistem ekresi adalah sistem yang melakukan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme tubuh atau eliminasi yang tidak dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan tubuh melalui osmoregulasi. Osmoregulasi adalah mekanisme pengaturan jumlah pelarut dan zat terlarut dalam tubuh. Zat yang dibuang melalui sistem ekresi. Yang pertama melalui air, yang kedua garam-garam mineral, yang ketiga sisa metabolisme karbohidrat dan lemak berupa air dan CO2, dan yang keempat sisa metabolisme protein berupa nitrogen dalam bentuk urea, asam urat, atau amonia. Organ-organ ekresi. Organ ekresi terdiri dari organ ekstret, ginjal air, garam mineral, urea atau urin, paru-paru air dan CO2, hati, cairan empedu, kulit air, garam mineral, dan urea atau keringat. Ginjal. Ginjal adalah organ ekresi utama manusia. Ginjal berjumlah sepasang yang terletak di kanan dan kiri tulang pinggang dalam rongga tubuh bagian dorsal atau punggung. Posisi ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena tertekan oleh hati. Paru-paru. Paru-paru adalah organ yang mengekspresikan uap air dan karbon dioksida yang dihasilkan melalui proses respirasi aerob. Pertukaran karbon dioksida terjadi melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, respirasi pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa yaitu CO2. Yang kedua, karbon dioksida berdifusi dari sel menuju kapiler vena lalu dibawa ke alveolus dengan 3 cara yaitu yang pertama oleh plasma ke darah, yang kedua oleh hemoglobin, yang ketiga dengan pertukaran klorida. Yang ketiga, karbon dioksida dilepaskan darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru dan keluar dari tubuh melalui ekspirasi. Hati. Hati atau hepar adalah organ yang mengekspresikan zat-zat sisa melalui cairan empedu. Cairan empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Fungsi cairan empedu: yang pertama, mengemulsi lemuk, yang kedua, mengubah zat yang tidak dapat larut dalam air menjadi larut dalam air, yang ketiga, mengaktifkan enzim lipase, yang keempat, membantu absorpsi lemak di usus, yang kelima, membuang zat-zat sisa, dan yang terakhir, mewarnai feses dan urir. Komposisi getah empedu yaitu air, garam, mineral, asam empedu, fosfolipid, kolesterol, dan pigmen empedu atau bilirubin atau biliverdin. Hati merupakan tempat proses siklus pembentukan urea terjadi dengan bantuan asam amino ornitin. Kulit. Kulit atau integumen adalah organ yang mengekspresikan zat-zat sisa melalui keringat. Komposisi keringat adalah air, garam mineral terutama NaCl, urea, minyak, asam, dan sisa metabolisme sel. Faktor yang mempengaruhi jumlah keringat: yang pertama, jenis kelamin, yang kedua, aktivitas tubuh, yang ketiga, suhu tubuh dan lingkungan, yang keempat, makanan, dan yang terakhir, kondisi kesehatan. Gangguan pada sistem ekresi. Yang pertama, gagal ginjal, yang kedua, nefritis, yang ketiga, anuria, yang keempat, oliguria, yang kelima, poliuria, dan yang keenam, diabetes.